Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran akuntansi manajemen. Video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Profesor Susi Sarumpait, SE MBA PhD AKT. Nah, di video ini akan dibahas 3 poin utama, yaitu yang pertama, mengenai perbedaan proses costing dan job order costing, yang kedua, perbedaan sequential processing dan parallel processing, dan yang ketiga, mengenai pengertian laporan produksi dan tujuannya. Baiklah, mari kita menuju ke pembahasan pertama, yaitu mengenai perbedaan proses costing dan job order costing. Untuk menjelaskan perbedaan keduanya, akan diberikan contoh terlebih dahulu. Untuk proses costing, contohnya adalah dalam industri pembuatan butter, sedangkan pada job order costing adalah toko perhiasan. Nah, dari contoh tersebut, terdapat beberapa perbedaan, yaitu dalam segi pembebanan biaya, sifat produksi, dan jenis produk yang dihasilkan. Pertama adalah mengenai pembebanan biaya. Pada proses costing, pembebanan biaya berdasarkan proses, sedangkan pada job order costing adalah biaya dibebankan berdasarkan pesanan. Selanjutnya, ditinjau dari sistem produksinya. Untuk proses costing, sifat produksinya bersifat kontinu atau terus-menerus, sedangkan pada job order costing hanya ketika terdapat pesanan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka produk yang dihasilkan pada proses costing cenderung bersifat homogen atau sejenis dan berjumlah banyak, sedangkan untuk job order costing, produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi tertentu sesuai keinginan pelanggan. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai perbedaan proses costing dan job order costing. Selanjutnya, kita akan menuju pada pembahasan kedua, yaitu mengenai perbedaan sequential processing dan parallel processing. Pertama, yaitu mengenai sequential processing. Sequential processing adalah alur proses produksi di mana proses pembuatan suatu produk dilakukan melalui departemen yang berurutan yang memiliki fungsinya masing-masing. Artinya, suatu departemen tidak dapat memproses jenis pekerjaan milik departemen yang lain dan departemen tersebut tidak dapat memproses produknya ketika departemen sebelumnya belum selesai. Misalnya, terdapat 3 departemen dalam suatu perusahaan manufaktur, yaitu pemotongan, perakitan, dan penyelesaian. Maka, departemen perakitan tidak dapat memproses produk ketika departemen pemotongan belum selesai. Begitu pula ketika departemen perakitan belum selesai, maka departemen penyelesaian tidak dapat mengerjakan prosesnya. Selanjutnya yaitu mengenai parallel processing. Parallel processing merupakan alur proses produksi di mana terdapat 2 departemen atau lebih yang dapat memproduksi secara bersamaan dan tidak memiliki ketergantungan atau tidak saling bergantung satu sama lain. Artinya, departemen dapat menyelesaikan prosesnya tanpa harus menunggu produk yang dihasilkan departemen lainnya selesai. Dalam alur proses paralel ini, setiap departemen menghasilkan hasil akhir produk yang berbeda, kemudian produk-produk dari setiap departemen akan disatukan atau dirakit pada proses final untuk diselesaikan kemudian menjadi produk jadi. Supaya lebih mudah memahaminya, maka contoh industri yang menggunakan sequential processing adalah pada industri furniture. Ketika departemen pemotongan belum selesai, maka departemen perakitan belum bisa mengerjakan tugasnya untuk merakit potongan-potongan kayu menjadi furniture tertentu. Begitu pula ketika departemen perakitan belum selesai, maka departemen penyelesaian belum bisa mengerjakan tugasnya. Kemudian untuk parallel processing contohnya adalah industri sepatu. Pada industri sepatu, beberapa departemen mengerjakan bagiannya masing-masing yang nantinya akan menghasilkan output yang berbeda. Misalnya, departemen tersebut ada yang menghasilkan tali sepatu, alas sepatu, dan badan sepatu. Maka, bagian-bagian tersebut akan diproses pada departemen perakitan untuk menghasilkan sebuah sepatu yang utuh. Demikian tadi perbedaan dari sequential processing dan parallel processing. Selanjutnya, kita akan menuju pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai laporan produksi dan tujuannya. Laporan produksi merupakan dokumen yang merangkum aktivitas manufaktur yang terjadi di departemen proses untuk jangka waktu tertentu.
Laporan produksi berisi informasi tentang biaya yang ditransfer dari departemen sebelumnya serta biaya yang ditambahkan di departemen seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead. Sehingga dalam hal ini, laporan produksi bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu unit fisik yang diproses di departemen dan biaya manufaktur yang terkait. Laporan produksi melacak aliran unit melalui departemen, mengidentifikasi biaya yang dibebankan ke departemen, menunjukkan perhitungan biaya unit, dan mengungkapkan disposisi biaya departemen untuk periode pelaporan. Nah, demikian tadi pembahasan untuk materi mengenai akuntansi manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.